Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam acara Sarapan Rohani. Sarapan Rohani pagi hari ini saya beri judul Dalam Pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021. Selama perjalanan kita di tahun 2021 sampai pada pertengahan tahun ini, tentunya banyak hal yang telah kita jalani, banyak hal yang telah kita lalui, kita lewati. Nah, saudara-saudara, terkadang kita merasakan dalam jalan hidup kita, seringkali kita hadapi dengan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Terlebih pada masa pandemi saat ini, semua orang merasakan dampaknya. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai umat Tuhan dalam menghadapi hidup ini? Pagi ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel yang terdapat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22. Namun tidak akan kita baca semuanya, kita akan baca ayat yang ke-21, itu Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau kita baca keseluruhan dalam firman Tuhan ini, dapat kita ketahui bahwa Allah menuntun bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian tidak melalui jalan yang cepat, tetapi Allah membawa bangsa Israel berjalan memutar. Tetapi itulah yang terbaik bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, umat yang telah dibebaskan dan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Terkadang kita merasakan Allah menuntun kita melalui jalan yang tidak rata atau jalan yang berliku, dan kita mulai meragukan kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal mengapa Tuhan tidak menuntun kita pada jalan yang rata. Yang pertama, Yesus membebaskan dan melatih kita untuk berperang. Kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat 18b. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ternyata tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak hanya supaya kita bebas dari dosa, penyakit kita disembuhkan, hidup kita diberkati, keluarga kita dipulihkan. Tuhan juga menghendaki agar kita umatnya siap untuk berperang di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Dalam menghadapi pergumulan, sebenarnya Tuhan sedang memproses kita untuk disempurnakan, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Itulah mengapa Tuhan tidak menuntun ke jalan yang rata. Yang kedua, Yesus memproses kita untuk menjadi orang-orang yang dapat diatur. Tuhan ingin hidup kita taat pada aturannya. Seperti bangsa Israel dalam perjalanannya sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Bangsa Israel harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Ini artinya bahwa bangsa Israel harus mengikuti aturan Tuhan. Nah, mengikuti aturan berarti taat pada setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau lihat contoh bagaimana Elia taat kepada Tuhan. Ketika seluruh negeri mengalami kekeringan, Elia diutus oleh Tuhan untuk berangkat ke tepi sungai Kerit. Padahal di daerah-daerah lain mengalami kekeringan, tetapi di
Tapi sungai Kerit ini airnya tetap melimpah. Nah, Elia taat, dan disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan memelihara Elia. Bahkan Tuhan menyiapkan makanan melalui burung yang membawa makanan untuk Elia. Bahkan ketika sungai Kerit mulai kering, secara manusia mungkin Nabi Elia bisa saja merasa khawatir. Tetapi tidak demikian, Elia tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan kembali mengutus Elia untuk pergi ke Janda Sarfat tanpa berbantah-bantah, Elia melaksanakan. Kembali Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga melalui janda yang sederhana ini, Allah memelihara Elia, bahkan juga keluarga janda tersebut. Saudara, kita akan lihat di dalam Korintus 2 ayat 9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bahkan ketika sungai Kerit mulai kering, Elia tidak ragu. Janda yang sederhana sanggup dipakai oleh Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya kepada Elia. Di tengah keadaan yang tidak mungkin, namun bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu marilah kita mau belajar taat kepada Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Yang ketiga, saudara, agar kita menyadari bahwa hidup ini hanya anugerah Tuhan. Yesus menuntun kita dengan cara yang dahsyat. Tuhan tidak menuntun kita melalui jalan yang cepat, supaya pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Tuhan menuntun kita di jalan yang terbaik melalui proses pembentukan kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita lebih mengandalkan pengertian kita sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, padahal itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui jalannya Tuhan, kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kemenangan kita. Kita harus tunduk dan mempercayakan hidup kita dalam genggamannya atau dalam tuntunannya. Langkah demi langkah setiap hari kita dalam tuntunan Tuhan. Memang dalam mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan, masa depan tidak selalu cerah. Tetapi kita yakin bahwa ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya selalu mendatangkan upah. Ketaatan kita tidak sia-sia. Saat berjalan dengan Tuhan, sering kita harus melalui lorong-lorong yang gelap, yang belum kita kenal, dan kita merasa asing. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tahu jalan hidup kita. Mari kita akan lihat di dalam Ayub 23 ayat 10a. Karena Ia tahu jalan hidupku. Puji nama Tuhan.
Tuhan tahu Dia mempunyai suatu rencana yang indah. Dia tahu bagaimana mengatur dan memimpin langkah-langkah kita, sehingga rencananya terpenuhi di dalam hidup kita. Asalkan kita tetap yakin, kita tetap taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanakah dengan perjalanan hidup kita? Bagaimanakah sikap kita ketika menghadapi tantangan? Nah, sebelum saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya akan membacakan pepatah yang mengatakan hidup tidak selalu sempurna. Yang terjadi tidak selalu kita suka, tetapi kita bisa selalu bahagia dengan cara mensyukuri yang ada. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sarapan rohani yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.